Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap orang dari kita bisa saja mengaku beriman. Bahkan ketika ditanya tentang keimanan kita, lisan kita dengan otomatis bisa saja menjawab, saya beriman. Bahkan keimanan itu pun bisa ditunjukkan dengan amal perbuatan kita. Kita datang ke masjid, sholat berjamaah, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita bersedekah dengan harta dan tenaga kita, bahkan mungkin kita umrah setiap bulannya. Semua itu adalah bukti dari keimanan kita. Namun tahu tidak bahwa semua itu bisa direkayasa. Layaknya orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut sholat berjamaah, mereka ikut berpuasa, mereka ikut bersedekah, bahkan ada di antara mereka yang ikut berperang di barisan kaum muslimin. Mereka merekayasa keimanan mereka agar dikira mereka satu golongan dengan Rasulullah dan para sahabat. Namun kenyataannya mereka hanya menampakkan amalan tersebut, namun hati mereka kosong dari keimanan. Namun tahu tidak ikhwani fillah, ada satu bukti keimanan yang tidak bisa direkayasa. Walau sekuat tenaga kita rencanakan, bukti keimanan ini tidak bisa diamalkan begitu saja. Dia hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergetar tatkala mendengarkan firman Allah, berguncang jiwanya ketika mengingat dosa dan kemaksiatan yang dia telah lakukan. Inilah bukti keimanan yang tidak bisa direkayasa, bernama tangisan. Ya, tangisan karena Allah adalah sebuah bukti keimanan kepada Allah yang sangat kuat.
Dia adalah efek dari bergejolaknya jiwa yang diakibatkan karena rasa takut yang mendalam akibat dosa-dosa yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergejolaknya jiwa yang diakibatkan karena rasa rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, mari kita renungkan dan menapak tilas masa lalu kita. Kapankah terakhir kali kita menangis karena Allah? Pernahkah kita menangis karena takut pada Allah? Pernahkah kita menangis karena takut akan dosa-dosa kita yang akan disiksa oleh Allah? Pernahkah kita menangisi kelemahan kita di hadapan Allah? Pernahkah kita menangis di hadapan Allah sehingga tidak ada hal lain yang ingin kita lakukan selain bersujud, bersujud dan bersujud. Saking khusyuknya kita bersujud, kita tidak mau mengangkat kepala kita hingga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sifat orang beriman yang sebenarnya. Allah berkata, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang bila disebut nama Allah maka gemetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata tentang ayat ini adalah sifat orang beriman yang sebenarnya. Ketika dia mengingat Allah, hatinya menjadi takut, gemetar, sehingga dia mengerjakan perintahnya. Ketika dia mengingat Allah, hatinya menjadi bergetar, sehingga dia menjauhi larangan-larangan Allah. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, menangis karena takut kepada Allah adalah jaminan kita selamat dari api neraka. Nabi SAW bersabda, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut pada Allah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut pada Allah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut pada Allah. Sampai susu yang sudah diperah masuk kembali dari tempat keluarnya. Beliau SAW juga bersabda, ainani la tamassuhumun nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang menangis kepadanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman sama sekali, sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur bersujud di atas muka mereka. Mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi. Dan mereka tersungkur di atas wajah mereka sambil menangis. Dan mereka pun bertambah khusyuknya. Tapi mengapa banyak di antara kita susah untuk meneteskan air mata ketika sujud? Mengapa banyak di antara kita susah untuk meneteskan air mata ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran? Apakah sudah saking banyaknya dosa kita sehingga hati kita tidak lagi bisa merasakan lezatnya iman? Apakah hati-hati kita sudah mengeras seperti batu saking begitu banyaknya perintah yang kita tinggalkan?
Begitu banyak larangan yang kita langgar. Berapa sering di antara kita yang sudah meninggalkan sholat? Berapa sering kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita? Berapa sering kita bermaksiat tatkala kita bersendirian dengan Allah? Dosa dan kemaksiatan kita sudah menguasai sehingga kita malas dalam melaksanakan ketaatan. Dosa dan kemaksiatan telah subur dalam jiwa-jiwa kita sehingga ayat-ayat Al-Quran hanyalah bacaan biasa saja yang tidak memberi bekas apapun. Ataukah hati-hati kita semua sudah mati karena sudah terlalu banyak tertawa? Nabi SAW bersabda, dan janganlah kalian terlalu banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Ingatlah saudara-saudaraku sekalian, kata Nabi, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaih. Sesungguhnya seorang mukmin itu, seorang yang benar-benar beriman itu, dia melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu runtuh akan menimpanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfi. Dan orang yang gemar bermaksiat, dia akan melihat dosanya itu seperti seekor lalat yang lewat begitu saja di hadapan hidungnya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, menangislah di dunia ini karena Allah. Karena setelah ini tidak akan ada lagi tangisan yang bisa menyejukkan dan melembutkan hati. Yang ada hanya tangisannya penduduk neraka. Apabila engkau tidak bisa menangis di dunia ini, dikhawatirkan engkau akan menangis darah di neraka Jahannam. Nabi SAW bersabda, inna ahlan nar la yabkuna hatta law ujriyat sufunu fi dumu'ihim lajarat wa innahum la yabkuna ad-dam. Sesungguhnya penghuni neraka dia itu terus menangis sehingga seandainya kapal-kapal dilabuhkan pada air mata mereka, niscaya kapal itu bisa berlabuh, dan sesungguhnya mereka itu menangis dengan tangisan darah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian, ingatlah bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi di bawah naungan arsy-Nya Allah, di mana tidak ada naungan lagi selain naungan Allah, pada hari di mana kita semua dikumpulkan dalam keadaan ketakutan di padang mahsyar. Dan salah satu dari golongan itu adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air matanya. Anda tidak menyadari betapa besarnya peran air mata dalam keimanan seseorang. Dia adalah bukti dari amalan hati kita. Sifat takutnya seorang hamba lebih otentik dibuktikan dengan tangisannya. Sifat tawakalnya, rindunya, cintanya, harapannya kepada Allah, semua akan terasa nyata ketika dia meneteskan air matanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah bukti perendahan dirinya kepada Allah yang menciptakan dirinya. Makanya sebagian ulama berkata, jadilah Anda seperti bocah. Jika dia sangat menyukai sesuatu, lantas minta pada orang tuanya dan tidak diberi,
Dia akan duduk menangis merengek-rengek di hadapan orang tuanya. Jadilah engkau seperti bocah tersebut ketika engkau meminta sesuatu kepada Rabbmu lalu belum dikabulkan, maka duduklah menangis di hadapan Rabbmu dan terus minta kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mendapati diri kita sulit menangis karena Allah, sulit menangis tatkala kita sujud di hadapan Allah, air mata kita sulit berjatuhan tatkala kita merengek berdoa kepada Allah, maka ketahuilah bahwa hati-hati kita telah berpenyakit atau bahkan telah mengeras seperti batu. Segeralah bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah dan taufik, mengkaruniai kita dengan hati yang lembut tatkala hati kita sudah mengeras. Dan saudara-saudaraku sekalian, tidak lupa juga di Jumat yang mulia ini kita doakan saudara-saudara kita yang sedang ditindas di Palestina dan di Gaza. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa bil khusus fi Filistin wa fi Gaza. Allahumma attuffi bi ikhwanina al mu'minina fi Filistin. Ya Allah, berlemah lembutlah kepada saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma arham ba'dahum. Ya Allah, sayangilah orang yang lemah di antara mereka. Allahumma jbur kasrahum wa tawalla amrahum wa sudda khalnatahum washfi maridahum wa dawi jarihahum. Ya Allah, pulihkanlah orang-orang yang terluka di antara mereka, peliharalah urusan mereka dan hilangkanlah kesulitan mereka, dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara mereka dan obatilah luka-luka mereka. Allahumma asluq qatlahum fis syuhada'is su'ada. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang gugur dari mereka sebagai syuhada yang berbahagia. Allahumma innaka qulta fi kitabikal mubin wa anta asdaqul qailin wa innaka yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah berfirman dalam kitabmu yang jelas dan engkau adalah yang maha benar dalam perkataannya, dan sesungguhnya engkau membela orang-orang yang beriman. Allahumma fadfa'a anhumus syurura wal balaya. Ya Allah, lindungilah mereka dari segala macam kejelekan dan mara bahaya. Warfa'anhumul kuruba warrazaya. Serta angkatlah penderitaan dan musibah mereka. La rabba ghairuka fayurtaja. Tiada Rabb selain engkau yang dapat dijadikan tempat berharap. Wala ilaha siwaka fayud'a. Dan tiada sesembahan yang berhak disembah selain engkau sebagai tempat kami berdoa. Wa anta ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmahin. Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.